Juara dalam kompetisi stand-up komedi di televisi adalah dambaan banyak komika di Indonesia. Dulu, banyak komika yang sukses karena ikut kompetisi yang bisa melambungkan ketenaran ini. Kalau sekarang sih udah basi kayaknya. Tapi tidak semua komika jadi beken abis ikut kompetisi stand-up. Ada komika yang malah jadi kicep gara-gara pas mau tampil malah lihat makhluk halus. Namanya Wanda. Dia komika dari stand-up Indomedan. Dia mengaku mengalami kejadian mistis saat ikut kompetisi di sebuah TV swasta nasional. Begini ceritanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Wanda dari Stand Up Indomedan, dari Medan lah ya. Jadi aku mau ceritain cerita atau pengalaman horor aku waktu ikut kompetisi stand up komedi. Bukan pengalamannya yang nggak lucu ya, nggak lucu juga, emang horor gitu. Tapi ini emang pengalaman aku ngerasain ngelihat sosok makhluk halus lah gitu. Jadi awalnya itu aku dapat kebagian syuting itu jam 1 malam. Ya, nggak syuting jam 1 malam, maksudnya prosesnya itu sampai tengah malam gitu syutingnya. Jadi aku terakhir, nomor terakhir, peserta terakhir. Jadi aku tuh ngebadain materi atau ngebadain materi biasanya tuh di tempat-tempat yang paling nyaman atau paling sepi lah gitu. Biasanya semua komik juga begitu, menghindar dari keramaian kebanyakan. Nah, di studio tempat aku syuting ini itu aku posisinya di belakang, paling belakang, di belakang ruang make up, mungkin di belakang ruang artis gitulah. Biasanya siang-siang waktu syuting kawan-kawan di situ memang ngebadani materi karena emang tempatnya sepi, nyaman, dan gak ada yang ganggu gitu. Terus pengalaman ini aku dapetin waktu jam 12 kalau salah, jam 12 malam. Giliran aku mau terakhir tuh aku sempat ngebadani materi itu ke belakang, ke tempat itu, ke tempat yang nyaman itulah, tempat biasa teman-teman ngebadani materi. Jadi posisinya itu luas gitu, tempatnya nggak luas lah, lumayan lebar gitu. Tapi di sebelah kanan itu kalau misalnya kita ngadep dinding, di sebelah kanan itu ada ruangan atau tempat kosong yang biasalah teman-teman yang nggak kepake lagi, tempat barang-barang bekas ditaruh. Di situ aku lihat tuh ada drum kosong, terus bekas-bekas AC yang sudah rusak, dan rumput-rumput liar lah, tinggi lah gitu. Jadi waktu jam 12 malam itu aku ngebadan materi lah, menunggu giliran aku ngebadan materi itu. Posisi aku nih ngadep dinding. Nih, ini dinding nih, kamera ini dinding. Jadi aku ngadep dinding, terus badan materi. Terus tiba-tiba kayak ada perasaan yang kayak nggak enak. Gimana kalian tuh kayak ada yang lihat kita, tapi gitu kita pas aku ngerasa kayak siapa yang lihat ya gitu. Dan aku langsung ke kanan gitu. Nggak ada apa-apa gitu. Ngebadan materi. Dan aku ngerasa ada orang berdiri di sebelah kanan aku, yang di tempat ruangan kosong tadi tuh. Nah, jadi ruangan kosong itu gak ada pintunya, emang gitu, terbuka biasa gitu aja gitu. Jadi di situ aku ngeliat kayak ini ada orang kayak di sebelah kanan yang ngeliat aku gitu. Jadi kayak sambil ngebadan materi, mulai perasaan gak nyaman, mulai kayak berat, kayak sesak napas gitu. Jadi kayak sebenarnya aku kalau ngeceritain masalah ini kayak aku kayak merasa kayak benar-benar nggak nyaman kalau ngeceritain pengalaman ini gitu. Jadi langsung lah oke, merasa oke, ini ada yang benar orang ini aku nih. Oke, baca ayat kursi aku disitu langsung dinding, dari yang awal ngapa materi jadi baca ayat kursi, baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwa, Bismillah, lengkapi pelan-pelan aku tekan itu. Jadi benar-benar aku lihat, aku tengok itu ada makhluk tinggi, putih, rambut panjang, dan sampai ke bawah gitu. Aku memang nggak nampak kaki, nggak nampak wujud apa, tapi aku melihat kayak mukanya itu nggak bisa aku jelasin karena itu nggak bisa jelasin bentuk mukanya seperti apa. Tapi yang jelas rambut dan kain putih itu sampai mau mendekatin aku gitu. Panjang rambutnya juga sih mendekati aku. Jadi aku langsung ngadep ke kiri ini, langsung ngadep ke kiri, jalan pelan-pelan sambil baca ayat kursi, sambil zikir, astagfirullahaladzim. Pas aku lagi tuh makin baca ayat kursi, makin tiba-tiba suara angin
bukan suara angin lah, macam ada pohon itu macam goyang itu. Gitu aku makin bacain makin kuat dia. Langsung kayak penuh dengan ketakutan. Kayak langsung lari langsung ke studio. Langsung ke ruang makeup itu aku langsung lari. Terus kayak di situ aku langsung ngerasain kayak enggak takut, tapi kayak yang tadi itu apa ya gitu. Enggak ada rasa deg-degan atau gimana. Deg-degannya hilang, tapi kayak aku ngerasain kayak itu tadi apa ya gitu. Di kepalaku itu cuma dia itu makhluk itu kayak. Terus akhirnya aku giliran aku dipanggil stand up lah aku. Begitu mulai panggung aku lihat di atas studio itu ada kain merah. Kain merah, aku tuh nggak tahu kain apa. Di situ aku lihat kayak ada itu bukan rambut tapi kayak rambut memanjang gitu, tapi kepala tuh sosok itulah gitu. Pokoknya sosok itu yang aku tengok. Jadi fokus ke situ gitu. Dipanggil giliran aku turun ke bawah. Pas aku mau mulai gitu kan, aku nengok lagi pas di depan aku nih, bukan kamera tapi ada macam di atasnya gitulah. Itu makhluk itu lagi gitu. Tertengok aku sekilas gitu kayak oke, aku stand up gitu. Tapi aku jujur ya waktu itu aku stand up ya kayak biasa, ngalir aja biasa gitu. Nggak ada emosinya, nggak ada yang kayak gimana, nggak ada rasa powernya aku seperti biasa aku stand up gitu. Jadi kayak akhirnya proses eliminasi lah. Apapun yang dikomentarin itu aku kayak bukan nggak masuk, kayak hal yang biasa aja gitu, kerasa kayak nggak ada perasaan penyesalan gitu. Biasanya kan kayak kalau kita dieliminasi keluar sedih segala macam, aku kayak udahlah biasa aja gitu, kayak nggak ada perasaan apa-apa. Karena di kepalaku di lock tuh kayak sosok makhluk itu aja terus gitu. Akhirnya balik ke asrama itu kayak nggak ada apa-apa, nggak ada perasaan apa-apa, nggak ada ini nggak ada itu, kayak balik asrama. Jadi kayak sampai jam 3 atau jam 4 gitu aku telepon mentorku lah. Ini aku nggak mau jadi alasan gitu. Ini nggak mau jadi alasan, ini nggak mau jadi alasan aku gitu. Nggak mau aku kayak keluar waktu dari proses kompetisi gara-gara nih hantu. Itu kan hal yang kayak apa sih gitu. Nggak aku kali lah gitu. Kira aku bilang, Kang, tadi aku sebelum perform aku nengok hantu gitu. Oh ya serius katanya. Kita ngomong-ngomong, besok kita ngobrol lagi ya tentang itu. Kira aku mau ngomong lagi sama kawan-kawan. Aku bilang udah sama kawan-kawan dulu kayak ini sebelumnya aku mau bukan ngada-ngada, bukan kayak alasan yang dibuat-buat. Kalau nggak lucu dibuatlah aku alasan keluar gara-gara inilah gara-gara ini. Ya udah nggak lucu aja gitu. Ceritain masalah segala macam. Sampai sekarang nih, pokoknya sampai cerita ini udah take yang kedua kali. Gak nyaman aku ceritain ini. Pokoknya kayak gak nyaman lah ceritain pengalaman ini. Yaudah itu aja lah pengalaman aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton Untung Spot. Wahai netizen yang maha bangsat, halal aja kalau lu mau judge apapun ke sebuah konten yang sudah gue publish. Tapi yang haram kalau lu ngelarang-larang orang dan membuat sendiri tentang batas kelucuan. Karena lebih banyak kok yang bisa lo lakukan daripada lo berkarir jadi polisi moral. Makasih anjing.